Itu layar YouTube itu ada siswa yang ditanya, siswa dengan pakaian SMA ditanya berapakah rukun iman, dia jawab 5. Berapakah rukun Islam? Mulai ragu dia. Mana yang 5, mana yang 6? Jumlahnya saja dia ragu menyampaikan, apalagi isinya. Itu masih ada, Pak. Dan itu tugas orang tua. Ketika anak sudah tingkat SMA ditanya tentang rukun iman tak tahu, rukun Islam tak tahu, selama ini kemana? Bukan anaknya, orang tuanya. Karena orang tua baktinya adalah kepada anaknya. Anak akan berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya berbakti kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang melihat masjid ramai. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Apa kabar Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yaqin? Alhamdulillah, kita berdoa sama-sama semoga ramainya masjid tidak hanya di bulan suci Ramadan. Amin. Dan kita juga berdoa semoga Allah terus menetapkan istiqamah kepada kita untuk selalu solat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, syukur kita tentunya dengan mengucap alhamdulillah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya menyampaikan ceramah ataupun kajian, tentunya malam ini bukan tentang sirah nabawiyah. Saya ingin bertanya dulu, kita hari ini tanggal berapa Ramadan? Kita sudah berpuasa berapa hari? Berarti hari ini tadi 4 Ramadan. Sepakat semua, Masya Allah. Tapi saya mengharaplah bukan hanya Ramadan saja yang kita tahu tanggalnya. Masuk bulan Syawal nanti, kemudian bulan-bulan selanjutnya kalau ditanya tanggal bulan Hijriah, kita dengan tegas menjawabnya. Sebagaimana kita tegas ketika menjawab pertanyaan tanggal berapa Maret kita, tanggal berapa April kita, tanggal begitu ya Pak ya, insya Allah. Maka yang calon-calon legislatif nanti ini, tolonglah buatkan kalender buat kami, kalender Hijriah. Kalau ada yang ngasih kalender miladiah, tak usah terima ya. Karena dengan kalender Hijriah kita insya Allah tahu puasa 13, 14, 15 yang disebut dengan puasa Bid. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Nurul Yaqin yang selalu ramai masjid ini, Allah Subhanahu wa taala semoga menulis nama kita semua termasuk penduduk ataupun ahli masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka kami sungguh akan membukakan untuk mereka barakat. Nah, bukan berkah saja, tapi barakatin, berkat yang begitu banyak, minas sama wal ard, dari langit dan juga dari bumi. Jika kita melihat ayat ini, kita temukan kata taqwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surat ataupun ayat yang sering dibacakan pada bulan Ramadan, yaitu ayat 183 surat Al-Baqarah. Saking seringnya ayat ini dibacakan di bulan suci Ramadan, tutup mata pun kita hafal karena sering diperdengarkan. Di ujung ayat berbunyi la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa.
Di dalam surat Al-A'raf, kalaulah penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan banyak berkah dari langit. Kemarin turun berkah bayar. Deras betul berkah Allah Subhanahu wa taala bagi yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu berkat dan rahmatnya. Tapi ada juga yang menerima air hujan ini sebagai bencana, wal a'yadzu billah. Apakah karena tidak beriman? Apakah karena tidak bertakwa? Bisa jadi. Karena berkah Allah yang turun dari langit itu hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa yang menjadi manfaat. Karena orang yang beriman ketika hujan dia tahu doanya. Orang tak beriman tak tahu doanya. Tak semua orang muslim tahu doa ketika turun hujan, betul? Namun jamaah Masjid Nurul Yakin saya tahu bahwasanya jika turun hujan doanya adalah Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Tak tahu kami bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja tak masalah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalah berkat yang banyak itu turun dari langit dan keluar dari muka bumi, apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa? Sehingga apa yang turun dari langit menjadi berkah, apa yang keluar dari bumi juga menjadi berkah. Berkah itu adalah merupakan nikmat di atas nikmat. Jadi ada nikmat, ada berkah. Nikmat yang berlebih walaupun dia sedikit, atau nikmat yang banyak namun dia berlebih dan menggerakkan seseorang untuk berbuat baik, beramal baik, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berkah. Karena nikmat bisa jadi niqmah. Niqmah, apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita dan menggerakkan jasad kita ini untuk berlaku baik, itu jadinya bencana. Niqmah namanya. Punya mobil, sama-sama punya mobil, namun yang satu punya mobil digunakan untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang na'udzubillah min zalik, diskotik, tempat-tempat yang di situ perbuatan-perbuatan yang tak elok diperbuat, maksiat lah. Kalau maksiat itu tegas langsung. Saya berbicara itu agak sedikit-sedikit, nggak keras-keras sekali lah. Ternyata diluruskan sama bapak ini, maksiat. Ada yang sama-sama punya mobil, Pajero, Fortuner, mobil mahal, Mercy dan lain sebagainya. Namun menggerakkan mobilnya ini ke masjid, ke majelis-majelis ilmu, ke panti asuhan anak yatim, maka ini menjadi nikmat yang naik tingkatnya menjadi berkah. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan sesuatu itu menjadi berkah? Kapan Allah menurunkan keberkahan itu dari langit, mengeluarkan juga dari bumi? Saat seseorang bertakwa. Takwa itu apa, Pak Ustaz? Simpelnya perintah, kedua larangan, itu saja. Kalau disimpelkan lagi perintah. Kalau perintah dan larangan, apa yang diperintahkan Allah lakukan, apa yang dilarang Allah tinggalkan. Bisa juga disatukan. Allah memerintahkan untuk melaksanakan, Allah memerintahkan untuk tidak melaksanakan, bisa juga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, masih belum jelas ini apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Dalam ayat Al-Qur'an banyak yang insya Allah semuanya kita dapatkan di bulan suci Ramadan, bahkan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adik-adik yang menulis, kita buat judulnya hidup yang berkah. Nah, dari tadi apalah Pak Ustaz ini ngomong banyak kali yang dia ngomong, apa yang mau kami tulis? Nah, itu saja ya, hidup yang berkah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib. Ketika seseorang ditanya, pernah di satu layar YouTube itu ada siswa yang ditanya, siswa dengan pakaian SMA ditanya berapakah rukun iman, dia jawab 5.
Berapakah rukun Islam? Mulai ragu dia. Mana yang 5, mana yang 6. Jumlahnya saja dia ragu menyampaikan, apalagi isinya. Itu masih ada, Pak. Dan itu tugas orang tua. Ketika anak sudah tingkat SMA ditanya tentang rukun iman tak tahu, rukun Islam tak tahu, selama ini kemana? Bukan anaknya, orang tuanya. Karena orang tua baktinya adalah kepada anaknya. Anak akan berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya berbakti kepada anaknya. Saya pernah menyampaikan itu pada kajian sirah, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, ibunya sangat berbakti kepada Abu Bakar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yang gaib. Kita punya rukun iman yang 6. Tak perlu saya jelaskan karena semua kita insyaallah tahu. Namun keimanan tidak cukup, harus ada bukti. Apa buktinya? Lanjutan daripada ayat. Jadi yang pertama yang diamalkan oleh orang yang bertakwa itu dia beriman kepada yang 6 tadi. Dan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, betul-betul. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, benar-benar yang orang-orang beriman, mereka diwajibkan untuk berpuasa. Jika mereka beriman dengan sungguh-sungguh dan melakukan puasa dengan sungguh-sungguh, maka pasti mereka akan bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun, ini pasti bertakwa. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa? Yang kita lakukan ini. Jika di bulan-bulan lain kita melakukan sholat 5 waktu, alhamdulillah. Sholat sunat bagaimana? Alhamdulillah juga sudah dilakukan. Qabliyah, ba'diyah, salat duha, qiyamul lail, salat sunnah mutlak, salat awabin, salat tasbih dan lain sebagainya. Jadi karakter yang kedua bagi orang yang bertakwa itu adalah melaksanakan salat. Namun di bulan suci Ramadan ini kita ingin meningkatkan salat. Bagaimana meningkatkan salat? 5 waktu sudah jelas, berusaha untuk tepat waktu berjamaah di masjid. Nah, tepat waktu berjamaah di masjid, salat wajib. Lalu ingin ditingkatkan salat sunnah rawatib. Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 raq'ah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu al-Imam Muslim. Tidaklah seorang hamba muslim melakukan salat 12 rakaat karena Allah setiap hari, maka Allah mencatat dia dan membangun bagi dia rumah di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah disebutkan salat yang 12 ini yang mana? Maka ini kita sebut dengan salat sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, ini bunyi hadisnya seperti itu, tidak dimulai dari fajar dulu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum fajar. Maka jumlahnya adalah 12. Ketika hadis ini turun, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, dari semenjak itu para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat rawatib hingga akhir hidup mereka. Maka kita jika sudah sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid, tingkatkan dengan 12 ini saja. Kalau betul-betul kita komitmen, konsisten dan diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, banallahu baitan fil jannah. Allah membangun rumah di surga. Bapak Ibu mau enggak dibangunkan rumah oleh gubernur di Jalan Sudirman? Hah? Bergeser tuh rumah gubernur itu karena ingin membangun rumah Bapak Ibu, mau enggak? Bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan? Dan janji Allah pasti. Sementara janji manusia kadang PHP, pemberi harapan palsu, kata orang. Apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa lagi? Wa mimma razaqnahum, lanjutkan, yunfiqun. Allah memulai dengan kata wa mimma, dan dari apa, razaqnahum,
dari apa yang kami telah beri rezeki kepada mereka. Dimulai dengan kata itu agar manusia yang mendapatkan kekayaan jangan lupa itu dari Allah. Ketika dia tidak lupa itu dari Allah, maka ringan tangannya untuk memberi kepada sa'il, orang yang meminta, dan mahrum, orang yang dalam kondisi lemah ekonominya tapi tak meminta. Di dalam surah Az-Zariyat disebutkan itu. Dia berikan kepada orang yang meminta dan orang yang tak meminta. Karena ada juga orang yang ekonominya lemah, dia tak mau meminta. Namun ada orang yang tahu ini dia sedang butuh, ini dia sedang memerlukan, anaknya sekolah susah membayar untuk sekolah, makan pun kadang jarang-jarang. Tahu orang yang punya harta, maka dia memberikan kepada orang yang tidak mampu ini, namun dia tak meminta. Ada model seperti itu, Pak, ya. Allah menyebutnya sa'ilun, orang yang minta, mahrum, orang memang lemah ekonominya namun dia tak mau meminta. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya ini adalah Allah yang memberi, lalu kemudian ia berinfak. Jadi yang kedua ataupun yang ketiga setelah beriman, yang kedua salat, tingkatkan salat, yang ketiga berinfak. Di dalam ayat ini tidak disebutkan berinfak itu untuk orang kaya atau kepada orang miskin. Kita lihat pada surat Ali Imran ayat 133, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara sorga dan takwa. Surat Az-Zariyat ayat 15 juga demikian, menggabungkan antara takwa dengan sorga. Innalil muttaqina mafaza, atau innalil muttaqina mendapatkan sorga dan juga air mata, atau mata air di sorga. Fi jannatin wa uyun wasari'u ila maghfiratin min min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapakah? Pada ayat berikutnya 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ternyata orang yang berinfak itu bukan dari orang kaya saja. Karena Allah sebutkan fis sarra. Sarra itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak uang, dalam keadaan kaya. Dharra dalam keadaan sempit, miskin, susah. Berarti orang yang berinfak, salah satu karakter daripada orang yang bertakwa, terlepas dianya miskin ataupun kaya. Adakah orang miskin yang berinfak, Pak? Jangan mentang-mentang kaya lalu kita akan, mana ada orang miskin yang berinfak. Enggak. Justru kadang orang miskin kalau berinfak lebih banyak persentasenya daripada orang kaya berinfak. Betul enggak? Orang miskin punya, seumpamanya satu bulan itu hanya 1 juta, tapi dia berinfak 500.000. Ada orang yang sebulannya 100 juta, dia berinfak 1 juta. Mana yang banyak? Nominalnya banyak 1 juta, namun prosentasenya lebih banyak yang 500, karena yang 500 dari 1 juta itu adalah 50% dari hartanya. Maka jangan pernah kita meremehkan. Sesungguhnya orang miskin, orang fakir, jika berinfak itu persentasenya lebih besar ternyata. Sama-sama ikhlas. Maka saya menyimpulkan lebih baik kita bersedekah, berinfak banyak ikhlas daripada bersedekah sedikit tidak ikhlas. Gitu, Pak. Hah? Itu harapan saya agar kita ini kaya semua dan kita berinfak dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana tertera di dalam surat Al-Baqarah, lanjutan daripada ayat-ayat tentang puasa, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Namun sebelumnya masalah infak juga lah. Memang infak ini perlu sekali kita sampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan apa
yang telah kamu infakkan dari sesuatu. Allah sebutkan min syai'in. Saya karena di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar suka melihat ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan wa ma anfaqtum min syai'in, dan dari apa yang kamu infakkan. Syai'in tidak menggunakan alif lam, itu disebut dengan nakirah. Kalau dengan alif lam disebut dengan ma'rifah. Kalau ma'rifah tertentu, kalau nakirah tidak tertentu. Syai'in bisa dia sedikit, bisa dia banyak, bisa dia setengah, bisa dia sedikit sekali, bisa dia banyak sekali. Itu syai'in. Maka apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu, kalau dia orang kaya berarti sesuatu dari orang kaya, kalau dia orang miskin sesuatu daripada orang miskin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah masalah akidah, Pak. Allah sebutkan fahuwa yukhlifuh, maka dia Allah Subhanahu wa taala terus menggantikannya. Bukan menggantikan saja, terus menggantikan. Kenapa saya sebut terus? Karena Allah menyebutnya dengan present continuous tense. Yukhlifuh. Yukhlifuh itu artinya adalah terus menggantikan. Kalau kita berinfak saat kotak lewat sekarang ini 1000, Allah terus menggantikan. Hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Kalau hanya mengganti saja, mungkin mengganti saat itu saja atau nanti di akhirat. Namun yukhlifuh memiliki makna terus berinfak. Belum lagi tambah doa daripada malaikat yang berinfak, Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Dan satu lagi, Allahumma a'ti kulla mumsikin talafa. Ini yang berat ini. Bagi yang pelit, bagi yang kedekut, bagi yang kikir, malaikat juga berdoa dirusakkan hartanya. Tapi saya yakin jamaah Masjid Nurul Yakin adalah para dermawan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir apa yang diamalkan oleh orang-orang yang bertakwa bahkan para sahabat di bulan suci Ramadan ini adalah membaca Al-Qur'an. Sering mungkin para ustaz menyampaikan tentang membaca Al-Qur'an, dan saya juga menyampaikan tentang itu. Ketika saya menyampaikan berarti saya menyampaikan untuk diri saya. Sudah berapa halaman saya baca, sudah berapa ayat saya baca. Kalau hari ini adalah hari keempat daripada bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sudah sampai 4 juz, alhamdulillah. Berarti insya Allah akan khatam sekali dalam sebulan. Jika hari ini ada yang sudah sampai 8 juz, insya Allah di akhir bulan, kalau terus komitmen dan konsisten, dia akan menyelesaikan Al-Quran dan khatam untuk 2 kali. Barang siapa yang 1 hari 10, sepertinya tidak mungkin. Sehari 2 kali, sepertinya juga tidak mungkin. 2 kali khatam maksud saya, bukan 2 juz. Dan Imam Syafi'i menunjukkan kepada kita sosok mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Bisakah saya? Tak akan bisa. Susah 60 kali Bapak Ibu. Berarti 1 hari itu 2 kali khatam. Maka saya itu di rumah aja. Jika ada undangan pengajian, no, saya menyelesaikan Al-Quran. Ada lagi undangan, no, saya menyelesaikan Al-Quran. Karena begitu memang. Kalau memang ingin mengkhatamkan Al-Quran sampai dengan 60 kali. Ada orang 60 tahun sekalipun belum khatam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga amal daripada orang-orang yang bertakwa ini bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana banyak orang melakukannya. Di saat banyak orang melakukannya lalu kita masih berat untuk melakukan, maka jangan harap bulan-bulan lain yang ketika itu sedikit orang yang melakukannya, berat bagi kita untuk melakukannya lagi. Maka Rasulullah mengatakan, faman hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang disusahkan untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka dia telah disusahkan di bulan-bulan yang lain. Allah mudah-mudahan memberikan kemudahan bagi kita untuk meningkatkan solat kita, untuk berinfak dengan harta kita yang halal, dan untuk membaca Al-Quran kalau bisa juga ditadaburi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan ini mudah-mudahan kampung kita ini selalu dilimpahkan berkah dari langit
dan berkah dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.